Naoto adalah seorang pemuda culun yang selalu bermain sendirian. Tapi ketika Naoto ingin membaca buku di perpustakaan, ada beberapa gadis gaul yang sedang makan di sana. Merasa bodoh amat dengan hal itu, Naoto pun segera masuk dan mulai membaca buku favorit yang dia miliki. Tapi nampaknya, para gadis itu tidak membiarkan Naoto untuk membaca dengan tenang. Bahkan ketika Naoto tak sengaja menjatuhkan gambar yang sudah dia buat, mereka pun mulai mengejeknya dan mengatakan kalau Naoto adalah wibu yang culun dan aneh. これ見て。 Tapi ketika semua gadis gaul itu pergi, rupanya ada satu gadis gaul bernama Ayase yang nampaknya masih ingin mengajak Naoto untuk berkenalan. Tapi sama saja seperti gadis lainnya, di mana Ayase kembali mengejek Naoto yang sudah membuat sebuah komik tentang dirinya sendiri yang menjadi pahlawan di dalam komik tersebut. Dan karena karakter utama dalam gambar tersebut sangatlah keren, Ayase pun segera menantang Naoto untuk mengikuti beberapa adegan yang ada di gambarnya. よし、じゃあ一緒にやりましょう。私は戦いの中でしか生きられぬシュラ。 Tapi ketika melihat Naoto yang malah merasa malu, Ayase pun lantas memanfaatkannya untuk kembali mengejek Naoto sebagai wibu culun yang sangatlah cupu. Dan untuk pertama kalinya, Naoto pun dibuat nangis oleh gadis gaul seperti Ayase. Bahkan ketika pulang ke rumah, Naoto pun selalu teringat dengan perkataan Ayase tadi. Dan semenjak di hari itu, setiap harinya, Ayase pun selalu datang untuk mengganggu pekerjaan Naoto yang sedang berusaha fokus untuk menggambar. Dan saat melihat Naoto yang sedang fokus menggambar benda mati, Ayase yang gabut pun mengatakan kalau bagaimana jika Naoto menggambar Ayase saja. Dan agar tidak menimbulkan masalah, Naoto pun memutuskan untuk mulai menggambar Ayase dan menuruti perintahnya. Tapi saat melihat Naoto yang sedang merasa tegang, Ayase pun kembali mengatakan kalau Naoto akan mendapatkan hadiah setelah berhasil menggambar Ayase dengan sempurna. Jam demi jam pun berlalu, dan akhirnya Naoto pun berhasil menggambar seorang gadis gaul yang sangatlah cantik. Dan sesuai janji yang dikatakan oleh Ayase, ia pun segera menyuruh Naoto untuk menutup mata. Namun ketika Naoto sudah bersiap untuk melakukan caplokan, ternyata Ayase hanya ngeprank. Ia lantas membuat Johnny Alaska Naoto kembali menjadi lemas. Dan dengan teganya, Ayase pun malah tertawa setelah melihat wajah Naoto yang begitu serius. Dan untuk kedua kalinya, Ayase pun berhasil membuat Naoto menjadi kena mental. Namun saat Naoto dan Ayase sedang pulang bersama, secara mengejutkan, Ayase pun ingin mengajak Naoto untuk berpacaran. Tapi saat Naoto sudah menjadi serius lagi, ternyata Ayase hanya sedang bercanda kepada Naoto. Tapi ketika melihat sikap Naoto yang selalu mengalah, Ayase pun lantas bertanya bahwa apakah Naoto tidak marah. Dan ketika mendengarkan hal itu, Naoto pun malah kembali teringat dengan masa kecilnya yang selalu direndahkan oleh semua teman-temannya, di mana mereka selalu mengejek komik yang dibuat oleh Naoto dan selalu menyebut Naoto sebagai wibu culun dan bau bawang. Tapi kemudian Naoto pun berkata kalau dia sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya jika orang yang mengejeknya saat ini adalah Ayase itu sendiri. Lalu setelah itu, Naoto pun kembali mengajak Ayase untuk berkenalan, yang lantas membuat Ayase merasa bahagia dan senang kepada Naoto. Namun di suatu ketika, Naoto yang sedang membaca manga Yosuga no Sora pun menjadi sangat panik ketika Ayase datang dan menciduk Naoto di siang hari. Melihat Ayase yang datang, Naoto yang panik pun segera memasukkan buku tersebut ke dalam tasnya. Tapi karena Ayase memiliki mata kucing yang lincah, membuat Ayase bisa langsung mengetahui manga simpanan Naoto tersebut. Kemudian Ayase pun segera mengambil manga yang dibaca oleh Naoto tersebut dan mulai membacanya dari awal. Tapi setelah membaca manga bertema vampir itu, Ayase pun merasa kalau Naoto tidak cocok untuk membaca manga sekeren itu, karena Naoto lebih mirip dengan korban NPC yang selalu wafat di setiap ceritanya. Tapi setelah itu, Ayase pun kembali bertanya bahwa apakah Naoto ingin merasakan gigitan vampir seperti yang ada di cerita itu, karena siapa sangka Ayase memiliki sepasang taring yang siap menggigit Naoto. Dan karena sudah tidak tahan lagi, Ayase pun lantas melompat ke arah Naoto dan mulai melakukan adegan yang ada di manga vampir tersebut. 先輩首細っ。 やめ。
Tapi karena bau mulut Naoto yang mirip seperti bau comberan Depok, membuat Ayase malah tak sengaja menyentuh perseneling Naoto. Dan setelah kejadian yang membuat Naoto menjadi malu tadi, Ayase yang paham pun lantas bertanya bahwa apakah cacing alaskan Naoto sudah mulai tegang. Dan semakin Naoto merasa malu, maka Ayase akan menjadi semakin suka dan bersemangat untuk menjahili Naoto. Bahkan saat pulang, Naoto pun mulai teringat dengan mau mendekat bersama Ayase tadi. Tapi di esok pagi, datanglah Ayase yang mengajak Naoto untuk bermain sebuah game yang sudah dia buat. Dan jika Naoto berhasil menang, maka Naoto akan mendapatkan sebuah kartu yang bisa menyuruh Ayase untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Naoto. Mendengarkan hal itu, Naoto pun langsung setuju untuk memainkan game tersebut. Namun ternyata game yang ingin Ayase mainkan saat ini adalah game untuk menebak letak analog seseorang. Tapi karena sudah terlanjur menerimanya, akhirnya permainan itu pun segera dimulai. Dan perlahan-lahan Ayase pun mulai menebak letak analog Naoto berada, yang lantas membuat Naoto merasa geli dan tidak tahan dengan sentuhan tersebut. Dan setelah itu, tibalah giliran Naoto yang akan menebak analog Ayase berada. Tapi saat Naoto akan segera menyentuhnya, sebuah telepon pun tiba-tiba berbunyi yang membuat Ayase bisa mendapatkan kesempatan untuk AFK dari game yang dia buat sendiri. Tapi saat Naoto ingin menghilangkan rasa kesal di kafe, datanglah Ayase dan juga temannya yang terlihat ingin berkencan dengan dua pemuda gaul. Tapi ketika teman Ayase pergi, secara mengejutkan, Ayase pun mulai menunjukkan wajah ilfil kepada dua pemuda tersebut. Bahkan Ayase pun mengatakan kalau lagu yang dibuat mereka berdua sangatlah payah dan terdengar seperti sound horek. Namun saat Naoto akan pulang di sore hari, datang Ayase yang tak sengaja melihat Naoto di sana. Namun berbeda dengan sifatnya yang tadi, di mana ketika bertemu dengan Naoto, sifat Ayase seketika malah menjadi ceria dan terbuka kepada Naoto. Tapi di suatu hari, Ayase dan Naoto pun malah mendapatkan sebuah kesialan ketika hujan yang deras pun malah turun saat mereka ingin pulang dari sekolah di waktu petang. Dan ketika melihat sebuah halte yang kosong, mereka pun memutuskan untuk berteduh sementara dan menunggu sampai hujan benar-benar mereda. Tapi di saat yang bersamaan, Ayase pun malah kembali menggoda Naoto dan mengatakan kalau bajunya saat ini sedang basah kuyup total. Mendengarkan hal itu, Naoto yang tidak ingin dibodohi pun mengatakan kalau Ayase pasti sedang memakai baju renang seperti hari-hari biasanya. Namun saat Naoto akan memastikannya, ternyata Ayase tidak memakai baju renang yang lantas membuat mereka menjadi sangat merasa malu. Tapi setelah semakin lama, suasana dan suhu pun menjadi semakin dingin yang membuat Ayase mulai merasa kedinginan karena basah kuyup. Dan karena sudah muak menunggu, Ayase pun memutuskan untuk mengajak Naoto mampir ke rumahnya saja akibat hujan yang semakin deras. Namun ketika melihat rumah yang sepi, Ayase pun mengatakan kalau kedua orang tuanya saat ini sedang keluar dan akan pulang lebih malam dari biasanya. Oleh karena itu, mereka pun bisa dengan bebas untuk melakukan apa saja di rumah Ayase. Dan dengan menggunakan kebaikannya, Ayase pun segera memberikan baju peninggalan abangnya untuk dipakai oleh Naoto sementara waktu. Namun ketika melihat Naoto yang merasa tegang di rumahnya, Ayase pun lantas bertanya bahwa apakah ini pertama kalinya Naoto masuk di kamar cewek. Dan karena tidak ingin merasa bosan, Ayase pun lantas mengajak Naoto bermain game Naruto PS2. Tapi karena Naoto merupakan player Gaara full stack, ia pun bisa dengan mudah mengalahkan Ayase sampai kena mental. Namun karena tidak ingin kalah, Ayase pun mulai melakukan hal-hal curang supaya bisa mengalahkan Naoto di game tersebut. 今日はありがとうな。どういたしまして。 Tapi di esok hari, ketika Naoto ingin mencari tempat duduk untuk makan siang, Ayase pun segera memanggil Naoto untuk duduk bersama mereka. Tapi ketika melihat Ayase yang berteman dengan Naoto, mereka pun mulai kembali mengejek Naoto yang sedang berusaha makan. Namun saat salah seorang teman Ayase ingin menyentuh Naoto, Ayase pun segera melarangnya seakan dia tidak suka ketika Naoto disentuh oleh orang lain. Namun karena Ayase terlihat seperti sedang melindungi Naoto, Maki pun lantas berkata kalau Naoto sudah terlihat seperti pacar yang lemah dan serangga bagi Ayase, di mana Naoto selalu dipermainkan dan dimanfaatkan oleh Ayase. Tapi ketika mendengarkan hal itu, tekanan darah Ayase pun langsung meningkat dan membuat Ayase menjadi sangat kesal kepada perkataan Maki. Namun ketika situasi menjadi semakin tegang, secara tiba-tiba Naoto pun berteriak di tengah kantin sambil berkata kepada mereka kalau dia bukanlah pacar Ayase. Dan ketika mendengarkan hal itu, kedua teman Ayase pun hanya bisa terdiam dan merasa kagum dengan sifat nekat Naoto.
Hingga saat kembali ke ruang seni, Ayase pun segera memarahi Naoto yang tidak pernah melawan jika dirinya diejek atau dipermainkan oleh orang lain. Dan agar Naoto tidak diam saja ketika diejek, Ayase pun memutuskan untuk mengajar Naoto cara melawan orang yang sedang mengejek Naoto, di mana Naoto harus bisa menampar bahu dari orang tersebut untuk membuat lawannya menjadi kena mental. Dan sebagai contoh, Ayase pun akan mulai mengejek Naoto, dan Naoto harus menampar bahu Ayase. Walaupun awalnya merasa kaku, namun setelah mengumpulkan tenaga, Naoto pun segera melakukan perlawanan. Tapi bukannya menampol bahu Ayase, Naoto malah menampol melon peninggalan bekas sejarah. Tapi di suatu pagi, Naoto yang sedang menikmati roti Bandung pun menjadi sangat panik ketika kedua teman Ayase malah datang untuk kembali mengganggunya lagi. Dan karena melihat kehidupan Naoto yang begitu kesepian, Maki pun mengatakan bahwa Naoto pasti belum pernah menyentuh melon khas pegunungan Jepang. Dan jika Naoto belum pernah mencobanya, Maki pun menantang Naoto untuk menyentuh melon alami miliknya sendiri. Bahkan ketika Naoto mencoba kabur, Maki pun tetap memaksa Naoto untuk menyentuh melon Jepangnya. Tapi ternyata yang disentuh Naoto bukanlah sebuah melon, melainkan roti kacang yang sudah disiapkan oleh Maki. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah Ayase yang segera menciduk perbuatan mereka kepada Naoto. Melihat Ayase yang sudah salah paham, Naoto pun segera menjelaskan kalau yang dia sentuh tadi hanyalah sebuah roti kacang yang Maki siapkan. Dan ketika mendengarkan hal itu, Ayase yang awalnya kesal kembali lagi merasa bahagia dan senang lagi. Tapi setelah itu, Ayase pun memiliki sebuah ide di mana Ayase menantang Naoto untuk bermain sebuah tebak-tebakan, di mana Naoto harus menebak dua roti berbeda yang akan disembunyikan oleh Ayase di belakang bajunya. Tapi ketika Naoto sudah mulai menyentuhnya, salah satu roti kacang itu pun malah terjatuh, yang lantas membuat Naoto tak sengaja menyentuh melon yang asli. Namun di keesokan harinya, saat Ayase selesai memindahkan sofa ke ruangan seni, Ayase pun tak sengaja melihat Naoto yang sedang memperhatikan pemain baseball di lapangan. Melihat Naoto yang juga ingin dipuji, Ayase pun mengatakan bahwa dia akan memuji Naoto jika Naoto berhasil menggambar Ayase dengan indah. Namun ketika melihat tubuh Ayase yang sangatlah ateis, Naoto pun lantas berkata kalau dia sangat merasa kagum dengan tubuh Ayase yang begitu lincah dan tegak. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Ayase pun malah menjadi salting dan malu kepada Naoto. Dan karena tidak ingin merasa malu di depan Naoto, Ayase pun memutuskan untuk kembali menjahili Naoto lagi, supaya Naoto bisa melupakan wajah malunya. Kemudian Naoto pun mulai menggambar setiap bentuk dari Ayase yang cukup membuat Naoto mulai teringat dengan history browser yang dia miliki. Tapi karena Ayase kebanyakan gerak, hal itu pun malah membuat Ayase mulai ngantuk dan tidur di sore hari. Tapi ketika melihat Ayase yang sedang tertidur, entah kenapa Naoto pun malah menjadi kembali bersemangat untuk menggambar setiap pose yang tak sengaja dibuat oleh Ayase itu. Bahkan ketika melihat hasilnya, Ayase pun menjadi cukup terkejut dengan kualitas gambar Naoto yang sangatlah realistis seperti standar cewek TikTok. Dan sebagai rasa terima kasih, Ayase pun segera menutup mata Naoto dan mulai bersiap untuk melakukan sesuatu kepada Naoto. Namun di suatu ketika, saat Ayase sedang menjahili Naoto seperti biasa, datanglah kedua teman Ayase yang mengatakan kalau Naoto mungkin saja sudah merasa bosan kepada Ayase. Tapi ternyata hal itu hanyalah sebuah mimpi Ayase yang takut jika Naoto diambil oleh orang lain. Namun di suatu ketika, setelah melihat tingkah laku Naoto selama ini, Ayase pun merasa kalau Naoto terlihat lebih sensitif jika berdekatan dengan cewek. Bahkan ketika Ayase menyentuh Naoto sedikit saja, hal itu pun langsung membuat Naoto merasa geli seperti sedang terkena goyangan bus salsa. Namun karena sudah merasa muak, Naoto pun memperingatkan Ayase kalau Naoto juga berani untuk membalas perbuatan Ayase tersebut. Mendengarkan hal itu, Ayase yang merasa tertantang pun segera menunjukkan seragam olahraganya, yang lantas membuat cacing alaskan Naoto siap untuk bertempur. Namun saat Naoto akan menggelitiki Ayase yang juga malu pun memutuskan untuk segera menghindar dan mencari topik pembicaraan lain untuk dibahas. Tapi saat tak sengaja melihat rambut Naoto yang mirip dengan Gus Akira Nakai, Ayase pun mengatakan kalau dia sangat jago untuk memotong rambut seseorang. Dan walaupun awalnya Naoto menolak, namun dengan godaan maut Ayase, akhirnya Naoto pun pasrah dan membiarkan rambutnya untuk digunting oleh Ayase. Namun di saat yang bersamaan, Ayase pun mendapatkan panggilan penting dari kedua temannya yang membuat Ayase harus pergi sekarang juga. Namun rupanya, semua panggilan tadi hanyalah sebuah rencana dari Maki yang berniat untuk menjauhkan Ayase dari Naoto agar bisa kembali menjahili Naoto. Tapi saat Maki akan memotong rambut Naoto,
Tapi siapa sangka, Naoto pun menjadi cukup terkejut saat melihat potongan Ayase yang begitu bagus di sore itu. Hingga ketika musim panas tiba, Ayase yang merasa gerah pun memutuskan untuk membeli sebuah es krim yang sedang buka di dekasannya. Namun bukannya menghilangkan rasa aus, mereka pun malah harus kembali mengantri di tengah ratusan orang yang juga sedang berusaha mengantri. Dan ketika melihat Ayase yang sudah mulai kewalahan, Naoto pun segera menarik tangan Ayase dan membawanya ke sebuah bangku taman untuk beristirahat. Tapi demi bisa mendapatkan es krim tadi, Ayase yang sudah kembali pulih pun segera memutuskan untuk kembali mengantri dan mencoba membeli es krim itu. Yang pada akhirnya, Ayase pun berhasil mendapatkan es krim yang dia mau. Tapi saat Ayase dan juga Naoto akan pulang di sore hari, Ayase pun memutuskan untuk meminta kontak Naoto supaya mereka bisa lebih akrab dan lebih mudah dalam berkomunikasi. Tapi saat akan bertukar kontak dengan Ayase, entah kenapa, Naoto pun mulai merasa salting kepada Ayase. Bahkan ketika Naoto ingin pulang, dia pun baru menyadari kalau botol yang sedang dia minum merupakan botol bekas yang dipakai oleh Ayase juga. Tapi di suatu hari, Naoto pun menjadi sangat syok ketika melihat dirinya yang terbangun di sebuah dunia isekai yang bertemakan penyihir. Dan baru saja menyentuh dunia isekai itu, Naoto pun sudah berhadapan dengan seekor kadal besar yang siap untuk menyerangnya. Tapi saat Naoto akan diserang oleh kadal itu, datanglah Ayase yang segera menyelamatkan Naoto menggunakan serangan cakar kucing. Dan kemudian Ayase pun segera menarik tangan Naoto serta mengajak Naoto untuk segera mengalahkan sang Raja Iblis yang berkuasa di sana. Namun sebelum bisa sampai di kastil Raja Iblis, mereka pun harus melawan seekor naga hitam yang merupakan penjaga kastil dari sang Raja Iblis. Dan karena kekuatan naganya terlalu besar, Ayase dan Naoto pun segera bekerja sama dengan menggabungkan kedua sihir mereka untuk bisa mengalahkan naga hitam tersebut. Dan setelah mendapatkan sebuah kesempatan untuk menyerang dengan menggunakan satu tendangan mau saja, akhirnya Ayase bisa mengalahkan sang naga penjaga itu. Bahkan Naoto kembali mendapatkan rekan baru yang merupakan anak-anak dari sang naga itu. Namun ketika Naoto akan mencari sang Raja Iblis di kastil, secara mengejutkan, Ayase dan juga teman-temannya malah berkhianat untuk mengalahkan Naoto. Dan rupanya selama ini, Ayase lah sang Raja Iblis penguasa dunia isekai itu. Pada akhirnya, Naoto pun berhasil ditipu oleh mereka dan harus ditangkap sebagai tawanan kastil Raja Iblis. Namun saat Naoto akan segera dihabisi, datanglah Ayase yang segera membangunkan Naoto dari mimpi isekai itu. Tapi saat melihat Naoto yang sedang membuat komik aneh lagi, Ayase yang penasaran pun mencoba mengambilnya, yang lantas membuat Naoto menjadi sangat malu kepada Ayase. Dan karena musim panas sudah tiba, Ayase yang gabut pun memutuskan untuk mengajak Naoto berlibur ke pantai nanti. Namun sialnya, Ayase juga malah mengajak kedua teman jahilnya yang membuat Naoto menjadi lesu dan menyesal untuk ikut liburan bersama mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke sebuah pantai yang sangatlah indah. Tapi karena Naoto tidak bisa berenang di pantai, Naoto pun memutuskan untuk bersantai saja sambil menggambar pemandangan yang ada. Tapi saat Naoto sedang fokus dengan lukisannya, datanglah Ayase yang ingin mengajak Naoto untuk berbicara. Tapi karena Naoto tidak berani untuk hitam, Ayase yang kesal pun segera mendorong Naoto dan mengoles sunscreen kepada Naoto yang takut dengan sinar matahari. Dan setelah itu mereka pun segera mengajari Naoto cara berenang supaya Naoto bisa menjadi pria sejati. Dan tak terasa, untuk pertama kalinya Naoto pun bisa merasakan kenikmatan pantai bersama dengan teman-temannya. Tapi di keesokan hari, Naoto pun menjadi kembali teringat dengan Ayase ketika melihat orang-orang yang sedang pergi ke festival kembang api bersama. Namun karena Naoto sadar dia hanyalah wibu culun, Naoto pun hanya bisa membayangkan pergi ke festival bersama orang yang dia sukai. Namun Naoto yang ingin pulang malah kembali bertemu dengan kedua teman Ayase di festival kembang api. Melihat Naoto yang mencoba kabur, mereka pun segera menangkap Naoto dan mulai memasangkan sebuah kalung pitbull di leher Naoto. Dan Ayase yang baru saja selesai berenang pun menjadi sangat kesal saat melihat foto Maki yang sedang bersama dengan Naoto. Namun ketika Ayase datang untuk menghentikan perbuatan mereka, Maki pun berkata bahwa Ayase harus mendapatkan hadiah terbanyak dari festival kembang api untuk bisa melepaskan kalung yang ada di leher Naoto. Dan perlahan-lahan mereka pun mulai melakukan adu tembakan, dan jika Ayase gagal, maka Naoto akan memakai kalung itu untuk selamanya. Namun karena Ayase berhasil mendapatkan hadiah terbesar di antara mereka, alhasil Naoto pun berhasil selamat dari kalung tersebut. Dan hari yang semakin malam membuat Naoto dan juga Ayase
Ayase harus melanjutkan festival itu berduaan. Yang tanpa Naoto sadari, kalau hal yang mereka berdua lakukan saat ini sudah terlihat seperti dua pasangan yang sedang berkencan. Dan setelah dari tempat festival, Ayase pun segera mengajak Naoto untuk melihat kembang api dari tempat andalan Ayase. Namun karena antriannya sudah membengkak, Naoto yang melihat sebuah jalan kosong pun segera mengambil jalan pintas ke arah tebing pantai. Dan tak lama kemudian, kembang api pun mulai meledak dan mulai menghiasi awan dengan polusi udara yang sangatlah banyak. Tapi di tengah suasana yang sepi, Ayase pun malah kembali menggoda Naoto dan mengatakan kalau saat ini Naoto pasti sedang merasa tegang saat berduaan dengan Ayase. Namun karena Naoto tidak paham dengan perkataan Ayase, Naoto pun segera bertanya maksud dari perkataan Ayase tersebut. Dan Ayase pun lantas menjawab kalau Naoto mungkin saja sedang berusaha untuk menahan hasratnya agar tidak memeluk dan mencaplok Ayase. Tapi saat kembali pulang, Naoto pun malah kembali membayangkan Ayase yang sedang memakai sebuah baju kimono. Namun Naoto pun hanya bisa sadar kalau semua itu hanya bayang-bayang yang tidak bisa untuk dibuktikan. Dan saat Naoto ingin berangkat sekolah di pagi hari, ia pun malah tak sengaja melihat komplotan Ayase yang sedang menunggu kedatangan dua cowok gaul di sebuah taman. Tapi lagi-lagi, ketika para cowok gaul datang, Ayase pun kembali menunjukkan wajah ilfil yang terlihat seperti tidak menyukai mereka. Namun saat Naoto ingin melanjutkan perjalanannya ke sekolah, sebuah ranting kayu pun malah patah yang membuat persembunyian Naoto menjadi ketahuan. Dan ketika melihat Naoto yang datang, kedua cowok itu pun malah mengejek Naoto sebagai siswa culun. Tapi ejekan mereka pun seketika berubah menjadi pulsa ketika ajakan Naoto malah membuat semua teman-teman Ayase bergerak untuk pergi ke sekolah bersamanya. Dan walaupun Naoto merupakan siswa culun, namun Naoto sudah berhasil menjalin pertemanan dengan siswa gaul seperti teman-teman Ayase. Tapi di keesokan harinya, Ayase pun segera mengajak Naoto berolahraga karena tubuh Naoto yang sangat kurus dan terlihat seperti wibu kebanyakan senam jari. Dan latihan pertama yang harus Naoto lakukan saat ini adalah plank serta memikul beban tubuh Ayase. Tapi ketika mereka akan melakukannya, datanglah beberapa siswa lainnya yang tak sengaja melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tapi di siang hari, Ayase pun mengatakan kalau UTS akan segera tiba. Dan oleh karena itu, mereka pun harus belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus di ujian kali ini. Dan Ayase pun kembali mengatakan bahwa jika Naoto tidak belajar dengan serius, maka Naoto akan tertinggal kelas dan mungkin saja akan menjadi teman kelas dari Ayase. Tapi bukannya takut, Naoto pun malah mengatakan kalau dia mungkin akan tidak bosan jika satu kelas dengan Ayase nanti. Namun perkataan Naoto tersebut malah membuat Ayase menjadi salting dan malu kepada Naoto. Tapi saat Naoto sedang fokus belajar di siang hari, kedua teman Ayase pun malah mengejek Naoto yang tanpa mereka sadari kalau mereka juga memiliki nilai minus yang butuh belajar juga. Dan singkatnya, pembagian nilai ujian pun sudah tiba, yang lantas membuat Ayase menjadi sedikit terkejut ketika melihat Naoto yang berhasil mendapatkan nilai yang tinggi. Tapi di esok pagi, Ayase yang ingin masuk ke ruang seni pun menjadi sangat syok ketika mendengarkan suara Naoto yang sedang melakukan sesuatu dengan para gadis. Namun saat Ayase masuk, suara itu rupanya berasal dari ketiga temannya yang sedang jahil kepada Naoto. Dan karena masih merasa curiga, ketika waktu pulang tiba, Ayase pun kembali bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan tadi. Dan Naoto pun menjawab kalau tadi, ketika dia sedang membantu Maki dan kedua temannya, tangan Naoto tak sengaja terkena sebuah serpihan kayu. Dan karena Ayase juga ingin dibantu oleh Naoto seperti teman-temannya, Ayase yang gengsi pun segera mengajak Naoto untuk bermain sweet, dan yang kalah harus menggendong yang menang sampai ke rumah. Dan karena Naoto merasa kasihan kepada Ayase, Naoto pun memutuskan untuk mengalah agar membiarkan Ayase menang di permainan itu. Dan karena Naoto sudah kalah, maka Naoto pun harus menggendong Ayase sampai ke rumahnya. Tapi karena Ayase terlalu banyak gerak, membuat Naoto hampir saja terkena sebuah tempat keramat Ayase. Dan saat Naoto pulang ke rumah, Ayase pun kembali menghubungi Naoto dan mengatakan kalau saat ini Ayase sedang menikmati air hangat yang nikmat. Namun karena terlalu asik berbincang, Ayase pun malah tak sengaja mengaktifkan sebuah fitur panggilan video yang membuat Naoto tak sengaja melihat pemandangan surgawi duniawi. Hingga di suatu hari, Ayase yang selesai menonton pertandingan Ryan Garcia mencoba untuk mengikuti beberapa gerakan boxing di pertandingan tersebut. Dan karena tidak ingin malu sendirian, Ayase juga mengajak Naoto untuk melakukan gerakan shadow boxing sekarang juga. Tapi di pukulan pertama,
Naoto pun malah tak sengaja mengenai melon di siang hari. Tapi saat Naoto akan mencari ketenangan di keesokan harinya, datanglah semua komplotan Ayase yang rupanya ingin nongkrong di ruang seni Naoto. Karena saat ini sudah ada beberapa pemuda yang sudah mengambil alih kantin tempat mereka nongki. Tapi ketika melihat Naoto yang sedang fokus melukis setiap harinya, Maki pun mengatakan kalau Naoto pasti hanyalah pemuda culun yang tidak memiliki kejantanan. Dan ketika mendengarkan hal itu, Ayase yang tak terima pun mengatakan kalau Naoto pasti sedang menyimpan sebuah buku skibidi yang sering dibaca oleh para cowok jantan lainnya. Mendengarkan hal itu, Maki pun lantas menantang Ayase untuk segera mencari buku itu supaya bisa membuktikan Naoto sebagai seorang pria jantan. Namun setelah cukup lama mencari, Ayase pun menjadi sangat frustasi karena masih belum menemukan buku tersebut. Melihat hal itu, Naoto yang tidak ingin Ayase kalah pun memutuskan untuk diam-diam meletakkan buku tersebut di sebuah rak, yang membuat Ayase berhasil membuktikan kepada semua teman-temannya kalau Naoto merupakan pria jantan juga. Namun saat hari menjelang siang, Ayase yang gabut pun memutuskan untuk memasang anting di telinganya supaya bisa terlihat kece dan gaul banget. Tapi saat Ayase sedang fokus untuk berbicara dengan Naoto, datanglah Sakura yang sedang merasa galau di hari itu. Dan ternyata saat ini Sakura sedang merasa galau kepada seorang siswa yang selalu mengikutinya kemanapun Sakura pergi. Dan untuk bisa mengatasi hal itu, Sakura pun memiliki sebuah ide di mana dia ingin mengajak Naoto untuk menjadi pacar palsunya dan membuat pemudaannya itu berhenti untuk mengikutinya. Dan singkatnya di esok pagi, Naoto dan Sakura pun segera melakukan kencan di kota untuk bisa mengusir pemuda gendut yang selalu mengikutinya. Sementara di lain sisi, karena merasa cemburu kepada Sakura dan juga Naoto, Ayase pun memutuskan untuk pergi ke kota juga dan mencoba untuk memantau pergerakan Naoto secara diam-diam di sana. Dan di siang hari, rencana yang dilakukan oleh Sakura pun berhasil untuk membuat sang pemuda gendut itu kena mental dan menyerah untuk mengejar si Sakura. Tapi saat melihat Naoto yang sangat lemah dalam pelajaran olahraga, Ayase yang merasa kasihan kepada Naoto segera memberikan saran motivasi supaya Naoto mau rutin berolahraga. Dan agar Naoto semakin bersemangat, di keesokan harinya Ayase pun segera mengajak Naoto untuk melakukan jogging di pagi hari. Tapi baru saja lari 100 meter, nafas Naoto sudah mencapai ujung tanduk dan langsung menyerah begitu saja. Melihat Naoto yang sangat lemah, Ayase pun segera mengajak Naoto supaya Naoto bisa kembali termotivasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Namun di keesokan paginya, saat Ayase dan teman-temannya sedang nongki di ruang seni, datanglah seseorang yang seketika membuat Naoto menjadi panik dan menyuruh mereka untuk bersembunyi. Karena rupanya, orang yang datang saat ini merupakan senior Naoto sekaligus pemilik klub seni yang sedang dipakai oleh Naoto saat ini. Dan rupanya alasan gadis bernama Sena ini datang adalah untuk memberikan sebuah info kepada Naoto bahwa klub seni sebentar lagi akan segera ditutup karena sangat sunyi. Tapi ketika mendengarkan hal itu, secara mengejutkan, Ayase pun malah keluar dari tempat persembunyian mereka dan menyuruh Sena untuk mencabut surat penghapusan klub seni sekarang juga. Melihat Ayase yang membantah perkataannya, Sena yang kesal pun segera menantang mereka untuk bisa mengalahkan Sena di acara festival sekolah nanti. Dan jika mereka berhasil, maka klub seni tidak akan jadi ditutup walaupun sepi pengunjung. Dan untuk bisa mengalahkan Sena, Naoto pun segera memikirkan sebuah rencana untuk bisa mengalahkan Sena di festival seni nanti. Kemudian Naoto pun kembali menjelaskan kepada mereka semua kalau selama ini Sena selalu menggunakan keindahan fisiknya untuk bisa menang dari karya seni yang ada. Dan karena tidak ingin kalah dengan Sena, di keesokan harinya Ayase pun mulai memakai baju renang supaya bisa mendapatkan hasil gambar yang bagus dan menarik para kaum jomblo. Tapi di tengah semangat Ayase yang sedang membara, Naoto pun malah mengatakan kalau mereka mungkin harus segera menyerah saja karena Naoto tidak ingin kalah bersama dengan Ayase, sebab hal itu akan membuat Ayase menjadi sangat malu ketika mereka kalah nanti. Mendengarkan perkataan Naoto, Ayase yang kecewa pun segera pergi meninggalkan mereka semua. Dan pada akhirnya, demi ruang seni tidak ditutup, Naoto pun mulai menggambar sendirian menggunakan idenya sendiri. Namun tak lama kemudian, datanglah Sena yang rupanya ingin melihat kondisi Naoto saat ini. Tapi di waktu yang bersamaan datanglah Ayase yang tak sengaja melihat mereka berdua lalu salah paham kepada mereka. Melihat Ayase yang salah paham, Sena pun segera menyuruh Naoto untuk mengejar Ayase karena menurut Sena, Ayase mempunyai potensi untuk menjadi karya seni yang bagus. Dan setelah mengejar Ayase sejauh mungkin, Naoto pun segera berteriak serta kembali mengajak Ayase untuk menjadi modelnya lagi. Yang ketika mendengarkan hal itu, Ayase pun menjadi sangat salting terhadap perkataan Naoto tersebut. Dan akhirnya berkat kembalinya Ayase ke dalam
dalam klub seni membuat Naoto bisa menghasilkan 4 karya seni yang sangatlah menarik. Dan supaya bisa mengalahkan Sena, Maki pun mengatakan kalau mereka akan ikut membantu di festival nanti. Dan singkat cerita, acara festival sekolah pun resmi dimulai, di mana Ayase dan juga teman-temannya mulai menarik perhatian dari para siswa yang ada untuk melihat karya seni yang sudah dibuat oleh Naoto. Tapi di tengah acara festival yang sedang terjadi, Ayase pun tak sengaja melihat semua siswa yang sedang berkumpul di depan pameran Sena. Namun bukannya untuk mendapatkan apresiasi, melainkan para OSIS saat ini sedang mendiskualifikasi Sena dari acara festival seni karena sudah memakai karya seni yang aneh untuk demi memancing perhatian dari para anak muda yang ada di sekolah mereka. Dan karena hal itu, akhirnya Sena pun mulai mengakui kekalahannya kepada Naoto dan membatalkan upaya penutupan klub seni Naoto. Bahkan sebagai hukuman atas kekalahannya, Sena pun harus berjualan sambil memakai kostum kelinci sesuai permintaan Ayase. Sementara di satu sisi, Naoto pun merasa kalau hubungannya dengan Ayase mulai menjadi semakin dekat satu sama lain.